Dok, Ya, ini kita udah selesai presentasinya teman-teman dan sekarang adalah sesi Q&A. Nah, sesi Q&A ini Anda bisa chat di Zoom, saya akan baca dari yang pertama dulu ya. Kalau usia 80 tahun ke atas, sebaiknya minum SOP atau kombinasi dengan Utsukushi. Kok nggak dianjurkan untuk konsumsi SOP 100 plus aja? Apa alasannya tidak dikonsumsi dengan Utsukushi? oke. Pertama, teman-teman, untuk usia berapapun ya, apalagi 80 itu seusia mamiku. Kalau aku anjurkan seperti aku bilang tadi, yang pertama adalah standar operasional prosedur, tolong SOP diberikan, tapi dosis juga jangan lupa 4 sehari. Jangan hanya 1, 2 ya, karena penuaan beliau pasti lebih jauh dibandingkan aku, Niko, maupun saudara yang sedang nanya. Nah, lalu perlu nggak ya dikombinasi dengan ustukusi? Ya, kalau aku pribadi ditanya sebenarnya ya, Nick, kalau ditanya produk AFC ini untuk orang 80 tahun yang mana ya yang bagus untuk diminum? Seperti mamiku sendiri, mami kandungku, aku minumin semuanya. Oke, kenapa? Begini, kalau kita bayangin satu kendaraan mobil misalnya ya, terus dari mana kita bisa tahu mobil udah misalnya mobil tahun 60-an? Bagaimana kita bisa tahu bautnya masih bagus, rodanya, akinya, pernya, terus shock breaker? Kalau aku ditanya, aku bilang semuanya minum. Tapi kalau keuangannya terbatas, baru menjadi pertanyaan. Oke ya? Kalau keuangan tidak terbatas, teman-teman jelasin satu demi satu produk kita dengan baik. Baik yang jangan mikir bonus terus ya. Jadi ada produk di Rhythm Point yang bagus banget, yang aku minum setiap hari. Ya, semuanya kecuali yang shaker itu. Aku memang yang shaker itu aku nggak pakai sama masker, takut jadi banci. Nah, jadi aku nggak minum, cuman itu yang nggak pakai, itu lainnya aku pakai. Kenapa? Karena semua punya spesifik. Kalau Niko bilang organ-organ kita perlu suplemen, sedangkan badan kita perlu makanan kesehatan. Begitu ya teman-teman. Makanan kesehatan adalah dua tadi, Utsukushi dan SOP. Gitu. Jadi kalau teman-teman usia 80, pertama tanya, kita lihat dulu kondisi keuangannya, setelah itu baru kita mulai edukasi ya. Ini Om, Tante, ini ada patennya kayak gini, Om, ini Tante gitu. Jadi baru dia berpikir sampai dia sendiri tertarik. Dia bilang, aku coba deh yang itu gitu ya. Karena kalau ditanya yang mana, aku sih lebih baik semuanya gitu nih. Oke, siang dok, aku nawarin ke temen yang mamanya udah kena kanker usus, udah beberapa tahun, yang lalu operasi. Udah beberapa tahun yang lalu operasi. Sekarang lagi kemo. Kata dia nggak berani kasih SOP karena takut nanti stem cell-nya nempel ke sel kanker, jadi mereplika sel kanker tersebut. Dan menurut dia pernah ketemu artikel kalau stem cell kita itu kosong. Jadi nempel DNA apa jadi apa? Kalau nempel ke sel kanker jadi meregenerasi sel kanker. Apakah Dokter Lewigi bisa bantu pencerahannya? Boleh. Seperti aku bilang, pertama harus diingat bahwa produk kita bukan stem cell, ya itu dulu. Jadi sebenarnya pertanyaan itu sudah gugur. Lalu kedua, produk kita adalah partner kerja yang bisa mengaktifkan stem cell kita sendiri. Partner kerja yang baik, dia punya faktor regenerasi sel. Tapi ingat teman-teman, dia bisa lakukan itu sesuai dengan DNA kita. Ya, dia nggak bisa mengenali DNA kanker. DNA sel kanker dia nggak ngerti. Kalau dia bisa mengerti DNA sel kanker, berarti AFC pasti bikin juga produk untuk bunuh sel kanker. Ya, jadi ilustrasinya gampang. Misalnya sel normal kita anggap, mohon maaf bukan promosi. Sel kanker kita anggap misalnya provider Telkomsel, oke? Misalnya sel kanker kita anggap provider Indosat. Bisa nggak pulsa dari misalnya Telkomsel dipakai untuk ngisi nomor Indosat? Nggak mungkin bisa. Jadi aman, oke ya? Jadi produk kita yang namanya SOP 100 Plus tidak mungkin meningkatkan sel kanker, tapi juga tidak bisa membunuh sel kanker. Begitu, nggak ada pengaruhnya. Makanya pada beberapa orang yang minum SOP, dia kaget kenapa kok tumor markernya malah naik. Tumor marker naik bukan karena SOP-nya, tetapi karena kankernya terus berkembang. Kanker nggak bisa dibunuh, nggak ada obatnya. Kecuali misalnya di kemo, turun tumor markernya. Ya iyalah, kemo itu kan dibunuh semuanya. Ya, sel normal dibunuh, sel kanker dibunuh, parasit dibunuh, bakteri dibunuh. Cuman kadang-kadang teman-teman lupa, ketika melakukan kemo, kok nggak nanya gitu, dok, ini organ saya yang namanya hati, kok fungsinya jadi turun, kok ginjalnya turun gitu. Kadang-kadang nggak sempat nanya, orangnya udah keburu mati. Misalnya begitu ya. Jadi semua adalah choice. Itu satu dari SOP. Kedua, kita kombinasi dengan Utsukushi karena tadi udah dijelaskan punya anti tumor agent.
Kedua, dia punya suatu hal yang bisa menyejukkan natural cell killer. Kita tahu natural cell killer bisa mengejar sel kanker, bisa membunuh sel kanker. Bahkan yang aku baca dari literatur yang Niko berikan, dia bisa mengejar sel kanker yang sudah metastase karena dia patroli, ya, kayak Kopassus. Begitu nih. Oke, kan dokter juga ada, soalnya dokter juga ada pasien yang kanker usus yang kemarin terakhir ya. Ada kan itu istrinya Mas Yadi. Udah diangkat kan, Niko kan udah langsung ini kan video call dia kan, udah diangkat ususnya, kasihan dah. Oke, lanjut. Dokter, jari tangan dan jari kaki tulangnya selain SOP minum apa ya? Saya nggak ngerti. Kalau sakit-sakit tangan kaki, aku biasanya pengalaman aku pribadi ya, logikanya aku berikan premium nano kolagen di Rhythm Point. Itu bagus banget. Jadi premium nano kolagen. Kolagen itu bagus banget buat saraf sebenarnya. Makanya orang stroke biasanya diberikan juga. Lalu dia bagus buat sendi, otot, dan terakhir baru kulit kalau untuk laki-laki. Kalau perempuan biasanya malah dibalik-balik, dia cari kolagennya dulu. Sebenarnya itu bagus buat saraf, otot, dan sendi. Terus jangan lupa jangan makan kacang-kacangan, jangan makan jeroan isi perut, karena itu bisa naikin asam urat, nanti malah tambah sakit. Ya. Di SOP juga ada kolagen kok. NK sel selain membunuh sel patogen atau abnormal, apakah juga bisa memperbaiki atau menyembuhkan organ tubuh yang terkena penyakit degeneratif? Tidak bisa. Tidak bisa. Oke, beda prebiotik probiotik tadi udah dikasih tahu ya. Prebiotik itu makanannya probiotik sebenarnya, tapi intinya mereka sama lah, bakteri baik. Dok, kalau habis HD kondisi lebih baik, kreatin sekarang 16, tapi masih nek kalau makan. Makan apa boleh konsumsi Otsukushi? Apa boleh konsumsi Otsukushi? Boleh banget, boleh banget. Cuman gini, kalau dia masih nek, kemungkinan AD-nya mungkin belum sempurna, berarti itu masih ada uremia namanya. Jadi ureumnya masih tinggi nih. Jadi tolong dicek dulu ya, karena biasanya itu dari uremianya. Oke, saya sekarang sakit mah, apakah boleh langsung diminum atau menunggu masa sembuh dulu? Kalau aku langsung diminum dengan teknik tertentu, jadi banyak tuh yang ngalamin gitu, tapi sekarang teratasi. Caranya teman-teman minum aja obat mah sebagaimana dianjurkan oleh dokter yang merawat. Lalu kedua, makan nasi dulu, makan yang berat dulu lah, biar kenyang. Lalu masukkan SOP-nya pelan-pelan di bawah lidah. Ya, nggak harus langsung habis, supaya dia menyerap lewat pembuluh darah, tidak lewat lambung. Logikanya tentunya dia tidak akan mengiritasi lambungnya. Oke, kalau udah didiagnosa cancer, apakah Otsukushi bisa membantu pengobatannya, dok? Pasti bisa. Pasti bisa. Pasti oh iya, bisa. dok. Karena saya baru kemarin BAB sebanyak 15 kali. Kalau saya minum Otsukushi, ada efeknya nggak ya? Aku nggak tahu nih. Jadi teman-teman kalau BAB-nya sampai 15 kali, aku harus tahunya pertama begini. Apakah tinjanya normal? Biasanya kalau 15 kali berarti kan diare atau disentri. Apakah tinjanya berdarah, berbau, dan sebagainya? Nah, apakah sudah diperiksa tinjanya ada penyebabnya nggak? Bisa parasit, cacing, bakteri, ya. Jadi lihat dulu ada mikroba. Kalau memang ada, dikasih dulu penyebabnya, dibunuh dulu. Boleh nggak minum usu? Nggak ada pengaruh. Justru kalau aku ya, zaman aku kecil dulu ada kakekku dokter juga. Kami setiap bulan itu diminumi namanya castor oli. Itu sehari nggak bisa keluar WC, berak habis-habisan untuk cuci perut. Nah, jadi selama kita minumnya banyak, sebenarnya nggak ada bahayanya. Jadi kalau ditanya, boleh minum Otsukushi nggak orang yang habis mencret? Menurut aku, boleh. Cuman tolong dicari penyebabnya, karena penyebabnya harus dibasmi, gitu. Immune activating agent, apakah sama dengan imun modulator seperti Imbus? Atau Lain. Imbus itu salah satu produk dari farmasi yang dipercaya bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita. Dan Imbus itu kalau nggak salah malah merek dari suatu produk yang dianggap bisa menaikkan daya tahan tubuh kita. Oke. Kalau untuk anak autis gimana, dok? Anak autis hanya bisa sedikit tenang, tapi kalau sembuh nggak bisa. Oke. SOP ini kan paten, bisa meregenerasi sel dan lain-lain. Pertanyaannya, apakah SOP ini bisa memperpanjang telomerase manusia? Jika ya, bagaimana penjelasannya? Jika tidak, kenapa tidak bisa? Telomerase seseorang manusia. Menurut aku, telomerase seseorang manusia menurut aku tidak bisa. Kenapa?
karena regenerasi sel yang dimiliki oleh SOP ini hanya mengawani atau menemani dari stem sel kita, nggak masuk ke areanya beliau gitu. Dok, kalau ada pasien yang kecelakaan, ada pendarahan otak sedikit, bisa dibantu SOP, pasien sadar asal bangun kepala pening. Kalau aku bisa ya, bisa banget. Cuman tolong minta diagnosanya apa dulu. Jadi orang yang ada kecelakaan, perdarahannya ada beberapa hal yang bisa terjadi. Bisa subarachnoid, bisa di luar otak, bisa di selaput otak, bisa di dalam otaknya, bisa ada sisa perdarahannya. Jadi teman-teman harus benar-benar punya data lengkap dengan pemeriksaan misalnya scan atau MRI. Sebab kadang-kadang dia bisa ada masa tenggang. Jadi kelihatannya baik-baik, tiba-tiba mati ya. Jadi hati-hati dengan hal seperti itu, kita harus punya benar datanya. Ya gitu. Jadi kalau perdarahannya itu terjadinya di luar otak, biasanya dia aman-aman, nggak terlalu gimana. Cuman kalau dia ada di dalam otak, dia ada masa di mana dia kelihatannya baik-baik, pulang ke rumah tiba-tiba nggak ada, nanti disalahin ke kita. Jadi minta data klinisnya dulu ya. Oke. Member saya biasa minum obat kolesterol 10 mg. LDL di bawah 100. Selama 5 bulan minum 2 saset SOP per hari dan obat dilepas. LDL naik ke 186. Mohon sarannya. Oke. Ini pengetahuan yang baru. Jadi sekarang di dunia kedokteran, kolesterol itu sudah tidak menakutkan lagi seperti dulu ya. Jadi kalau aku bilang naik 180 tanpa obat, dulunya pakai obat dia ada di 110 LDL-nya. Kalau menurut aku itu bukan perburukan ya, tetapi itu justru adalah suatu hal yang biasa-biasa aja. Berarti efek dari obat untuk anti kolesterolnya tidak terlalu signifikan ya. Begitu ya. Jadi kolesterol bukan sesuatu yang menakutkan seperti dulu. Dulu waktu aku kuliah, kolesterolnya dianggap pembunuh nomor 1 di dalam darah. Sebenarnya yang bahaya adalah gula. Kenapa teman-teman? Tubuh kita ini perlu tenaga, perlu power, perlu suatu energi. Itu didapat dari gula. Oke. Nah, karena kita orang Asia ini makan banyak sekali karbohidrat, ya. Jadi badan ini fine-fine aja. Akhirnya tertimbun ini lemak sama protein, terutama lemak ya, tertimbun sehingga menjadi bahaya. Oke. Karena apa? Karena badan kita udah nyaman, udah cukup. Ya, dia bilang, udah cukup gulanya, gua nggak perlu lagi yang lain. Karena itu sekarang dianjurkan untuk diet rendah karbohidrat. Ketika rendah, tubuh kita kaget. Karena karbohidratnya kurang, jadi dingin badan kita, nggak enak. Tapi dia harus punya tenaga. Akhirnya dia cari-cari-cari, dan biasanya yang dia bakar untuk menjadi tenaga adalah lemak. Jadi kalau menurut aku nggak usah terlalu takut. Justru dengan dia minum SOP, terus dia lepas obat-obat untuk kolesterolnya, dan sekarang LDL masih di 108 sekian, nggak apa-apa. Teruskan, coba dijaga dengan diet, dan mulai berolahraga, SOP-nya dinaikkan. Aku nggak tahu tuh dosisnya berapa, gitu ya. Dok, untuk glukoma apa bisa dibantu SOP dan Otsukushi? Nggak bisa. Nggak bisa ya? Pakai lutein dong. Pakai lutein bisa mencegah dikit, jangan sampai terjadi kebutaan. Dibawa ke dokter mata ya, glaukoma ada namanya sudut terbuka dan tertutup. Kalau yang tertutup seperti mamiku harus segera dioperasi. Anak saya 13 tahun susah BAB, baiknya minum apa dok? Thank you. Utsukushi, terus jangan lupa lihat diet karena anak-anak kan banyak makan junk food, susah nanti BL-nya. Terus minum. Oh ya, minum teman-teman patokannya gampang, nggak usah pikir berapa liter. Teman-teman kalau kencing lihat aja warnanya. Kalau belum putih berarti minumnya kurang ya. Oke. Kalau untuk konsumsi 4-4 setiap hari, waktu konsumsinya bagaimana? 4 saset sehari. Nah, aku minum 6 saset sehari. Caranya begini. Aku setiap bangun tidur, aku langsung shake SOP dan Utsukushi, langsung aku telan. Habis itu aku minum propolis, karena propolis kan nggak enak rasanya. Propolis dulu, baru aku kasih yang manis-manis. Tapi ini aku loh, bukan ini cara benar atau nggak benar. Cuman teknik aku supaya semuanya jadi nyaman. Terus aku minum lutein, terus minum lagi PNC, dan baru alpha omega buat jantung. Jadi minumnya kalau aku bagi dalam 4 kali boleh, atau misalnya dibagi, misalnya nih minum 8 saset, minum aja 4 saset sekaligus, nggak apa-apa kok teman-teman, tenang aja. Produk ini makanan kesehatan, oke?
Cuman untuk adaptasi, makanya Pak Niko, aku kadang-kadang nyampein dia coba dulu lah 2. Cuman kalau sudah nggak ada apa-apa, ya dihajar, nggak usah takut. Tinggal cari duitnya doang. Yang kacau kan punya duit, produknya nggak ada. Dok, kalau ada penderita hepatitis C, prosesnya seperti apa? Efeknya seperti apa? Dosisnya seperti apa? Yang aku baca di uji klinisnya, dosis kalau nggak salah ingat aku harus 6 juga 1 hari. Terus kedua, dia membentuk suatu hepatoprotektor tinggi khusus untuk melawan hepatitis C. Jadi kemungkinan sangat besar dengan logika yang diberikan Niko sama aku adalah dia menemani itu natural cell killer dengan hepatoprotektor. Sehingga si natural killernya serang itu virus, si hepatoprotektornya memperbaiki kerusakan sel hepatitis C-nya secara spesifik, begitu. Oke. Yang SOP memperbaiki DNA untuk kasus thalassemia gimana, Dok? Itu belum paten, aku nggak berani jawab. Cuman aku harapanku kemungkinan kalau dia misalnya thalassemia, maka dia punya anak nanti, kemungkinan besar ya itu tidak kena thalassemia, begitu. Oke. SOP untuk pengentalan darah bisa nggak, Dok? Sedikit membantu, itu terjadi di ini nih tim kita yang baru namanya Bang Tumpal. Istrinya itu habis melahirkan anak yang terakhir itu pengentalan darah sampai sudah bertahun-tahun. Nah, logikaku kalau misalnya darahnya kental, kita harus bantu juga ya dengan jaga diet. Cuman paten nomor 2 kan melancarkan aliran darah. Itu bisa meringankan kerja pembuluh darah kita, apalagi dibarengi dengan diet yang bagus. Jadi dia bisa membantu mungkin secara tidak langsung, secara fungsional, bukan anatomikal. Oke. Cara makan ucuk usi sebaiknya ditaruh di bawah lidah atau dilarutkan dalam air? Aku lebih cenderung dilarutin dalam air, karena partikelnya lebih besar. Cuman ada beberapa tertarik untuk di bawah lidah, karena dia rasa lebih nyaman, kayak sagu ya, kalau nggak salah. Kalau aku pribadi, memang aku ambil yang praktis, aku ambil SOP, ambil usuk usi, masukin botol aqua yang sedang tuh aku kocok, aku minum. Caranya apa aja bebas kok teman-teman. Aku dan Pak Niko anjurkan di bawah lidah supaya diserap oleh pembuluh darah untuk orang yang merasa nyaman. Jadi ada satu orang di dusun beli sama aku, nggak diminum-minum. Gara-gara aku salah bilang bahwa dia pikir harus di bawah lidah. Jadi nggak begitu ya. Jadi boleh diminum dengan cara apapun, yang penting lewat mulut ya teman-teman. Oke. Dok, untuk prostat, paru-paru molor, dan bantu empedu sebaiknya dikasih apa? SOP harus dikasih. Terus kalau ada gangguan hati, seperti kita tahu, hati biasanya terganggu dari fungsional atau virus. Kita kasih usuk usi, bagus. Ada jantung, tambah dong alfa omega, ya begitu. Propolis, bagus untuk jaga sebagai antibiotika alami dan sebagainya. Produk kita jangan terpaku 2 ini loh, yang lain bagus loh. Aku minum semua. Untuk luka terbakar, tersiram air mendidih gimana, Dok? Kasih salep, namanya sulfarazin ya, itu standar. Jangan nggak dikasih, nanti nggak sembuh. Kasih SOP, kasih kolagen, premium nano kolagen. Dosisnya SOP 4 saset, premium nano kolagen, sementara kasih 1 atau 2 botol. Paling 3-4 hari membaik. Dok, untuk penyakit FHER, klasifikasi di basal ganglia otak, apakah bisa terbantu dengan terapi SOP 100 plus? Menurut aku bisa. Menurut aku bisa sedikit terbantu, tapi jangan lupa kasih PNC juga. Perlu banget ya. Dosis jangan lupa ya, dosis ya, 4 saset minimal. Untuk anak cerebral palsy, bagaimana Dok? Nggak bisa, susah nih. Oke. Apakah ada khasiat dalam hal penyembuhan luka atau jahitan operasi? Bolehkah diminum berdekatan dengan antibiotik atau vitamin umumnya? Berapa jaraknya? Bila perut tidak kosong banget, apakah UTSU dan SOP boleh diminum? Oke, untuk penyembuhan luka bagus banget ya. Berikan benar-benar berikan SOP 4 saset sehari kalau dia dewasa. Terus UTSU mau dikasih juga boleh. Jangan lupa pakai propolis. Terus jarak dengan obat, selalu ingat bahwa produk kita bukan obat, jadi harus duluan. Misalnya minum SOP sekarang, minum obatnya 1 atau 2 jam lagi, ya begitu. Oke. Saya didiagnosa autoimun vitiligo. Nah, produk mana yang bisa membantu untuk penyembuhan? SOP 4 saset sehari, dia akan nyetop
proses vitiligonya, dan ada beberapa kenyataan ya, baik di Palembang sendiri maupun kalau aku nggak salah Bang Iwan di Makassar sama Niko aku lihat itu membaik banget. Tapi 100% hilang sih mungkin enggak. Tapi yang pasti adalah proses vitiligo itu akan ditekan. Vitiligo adalah kematian dari sel-sel kulit ya, sel-sel warna kulit, melanositnya dibunuh. Dan dengan diberikan ini, dia teregenerasi lagi sehingga vitiligonya akan berkurang. Oke. Kandungan pemanis alami pada SOP dan USU apakah tidak membuat gula darah meningkat pada penderita diabetes? Itu saya bisa jawab sih nggak ada, karena kita free sugar semuanya, apa kayak kan gulanya itu semua free sugar alias bebas gula. Sore dok, apakah bisa SOP bisa untuk varises akut nggak? Varises akut dia paling membantu ya, membantu melancarkan aliran darah dan bisa membantu untuk tidak terbentuk atau meluas. Logikanya seperti itu. Kalau sembuh agak sulit ya. Oke. Saya minum Atorvastatin tiap hari 10 mg. Apakah saya masih perlu minum setelah saya minum satu SOP 100 dan satu UTSU? Saya nggak tahu sih. Minumnya kalau Astor itu untuk kolesterol. Kalau cuman satu-satu ya kurang. Seperti aku bilang tadi, penjelasan tadi mudah-mudahan juga dengar bahwa obat-obat untuk kolesterol itu sekarang sudah tidak sepopuler dulu, sudah jarang. Aku udah nggak minum lagi. Dulu aku minum, sekarang aku udah nggak minum lagi karena yang berbahaya adalah gula. Kalau saran aku, coba deh biar aja dulu Astornya, terus kasih SOP-nya 4 saset sehari. Ya, tujuannya adalah memperbaiki organ-organ yang mungkin kita takutkan terganggu karena kolesterolnya. Nah, ketika sudah merasa lebih enak, turunkan itu Astor, misalnya setengah dari dosis sekarang, seperempat, dan sebagainya di tapering down. Ketika dapat titik nyaman hanya dengan SOP, berhentikan obat kolesterolnya. Oke, untuk program hamil, suami istri berumur 40, usia pernikahan 10 tahun, bagaimana Pak Dokter solusi konsumsi produk ini bisa? Enggak, karena dilihat dari umur. Aku nggak lihat dari umur, tapi aku harus lihat dari data. Suami dianalisa sperma lengkap, oke? Kadang-kadang sering terjadi kasus nggak punya anak ini suaminya nggak mau periksa, oke? Harus punya data itu dulu. Lalu istri biasanya pergi ke kandungan sama ke radiologi untuk dicek salurannya dari ovarium sampai ke rahimnya apakah ada gangguan atau tidak. Kalau dua-duanya bagus dan disebut fertil, baru kita tanya bagaimana cara mereka berhubungan di masa subur atau tidak. Kadang-kadang misalnya suaminya tentara, polisi, supir, pilot, dia kadang-kadang ketemu istrinya justru di masa nggak subur. Banyak kesalahan-kesalahan teknis seperti itu. Nah, itu harus dilengkapi dulu, baru kita berikan produk kita. Produk kita yang cocok SOP, kalau menurut aku ya, SOP, terus ditambah mungkin sedikit tambahan dengan PNC juga. Oke, bagaimana cara minum SOP dan UTSU? Tadi udah dijawab ya. Kalau bisa, kalau saya sih prefer, kalau saya lihat banyak case SOP kalau bisa pagi, kalau UTSU kalau bisa malam. Ya paling bagus barengan. Oke, dokter, ibu usia 81 tahun minum SOP rutin sehari 1 kali. Karena kalau minum 2 kali, murus dan sering kencing. Terus pernah coba minum UTSU 1 saset, kok badannya jadi kaku, gerakan jadi terbatas dan ngantuk tidur terus. Ya udah kasih aja SOP-nya 1, mirip kayak mamiku tuh. Tapi kalau mamiku sih sekarang dua-duanya minum 2 saset sehari, oke-oke aja. Bikin dia nyaman lah, karena orang tua kadang-kadang terawat kan, jadi kadang-kadang gini, orang tua kadang-kadang dia bukan seperti itu, dia hanya merasa seperti itu, cuman kita bikin dia nyaman, karena begitu dia nggak nyaman nanti malah jadi nggak bagus. Kalau dia udah nyaman 1, atau gini, aku pernah lakukan dibohongin dikit. Nah, kita bikinin, tapi kita bikininnya nggak 1 gitu aja. Sore dok, saya sudah minum SOP dan UTSU dengan dosis sehari 1-1 selama hampir 2 bulan. Memang kulit terasa lebih halus, tapi ada beberapa bagian menjadi bersisik. Menurut dokter harus bagaimana? Harus dinaikin dosisnya. Oke. Dok, tolong tanya kalau orang yang sudah kena stroke tangan mati sebelah udah 3-4 tahun yang lalu kena stroke-nya, dikasih SOP berapa saset supaya bisa cepat pemulihannya? Aku nggak berani bilang pemulihannya berapa cepat, tetapi yang aku tuju justru adalah perburukannya, jangan sampai stroke kedua ya. Aku punya pasien pertama kena di kanan, terus agak baik, dia jadi bandel lagi, sekarang dua-duanya lumpuh. Yang bahaya adalah stroke keduanya. Kita hindari dulu stroke kedua itu, berikan SOP dan premium nano kolagen. SOP-nya minimal sih
harusnya si stroke harus 6 gitu ya, 8 ya harusnya. Kalau PNC bisa minum 2, hasilnya bagus. Aku udah coba di beberapa pasien stroke, kombinasi itu luar biasa banget. Anak usia 10 tahun didiagnosa sinusitis, sudah minum SOP selama 6 bulan, satu saset per hari, tapi belum menunjukkan perbaikan. Gimana menurut dokter? Menurut aku pastiin dulu diagnosanya sinusitis yang mana ya. Sinusitis bisa dia alergika, bisa dia bakterialis, bisa dia jamur. Nah, jadi apakah benar juga itu sinusitis? Jadi coba ajak ke dokter tertentu yang sebagai pembanding. Tapi kok cuman SOP? Harusnya kalau dia sinusitis, dokternya kasih obat ya. Bisa alergi, bisa antibiotik ya. Sinusitis itu apa dulu nih penyebabnya? Jadi harus tahu penyebabnya nih. Oke. Dokter, sesuai dengan paten kedua, UTSU yakni mampu meningkatkan jumlah sel darah putih dalam darah. Apakah akan terjadi kanker leukemia? Karena sepengetahuan kita, kalau sel darah putih kebanyakan bisa jadi penyakit leukemia. Seandainya ada keluarga kena kanker leukemia, apakah boleh minum? Boleh, nggak ada hubungannya. Sel kanker menyebabkan leukositnya naik itu karena sel darah putihnya kan rusak. Kalau usukusi dia patennya bukan menaikkan leukosit secara langsung, tetapi ketika ada leukopenia atau daya tahan tubuhnya karena leukosit turun, maka dia baru naikkan. Nah, gini, pada dunia kedokteran ada yang namanya indikasi dan kontraindikasi. Indikasi adalah obat ini kita berikan berguna buat dia. Nah, usukusi kita lihat indikasinya apa. Indikasinya dia punya kemampuan anti-tumor agent, dia bisa reduce kegiatan sel kankernya, termasuk leukemia. Itu indikasi. Kontraindikasinya nggak ada, karena usukusi bukan obat. Ya, jadi dia nggak ada kontraindikasi dengan kanker. Makanya pada kasus-kasus leukemia, pilihannya kalau aku, pasti aku berikan. Karena kontraindikasinya tidak ada. Oke. Cara minum SOP bersama udah dijawab tadi. Halo dok, mama saya divonis kanker paru-paru stadium 4 dan sudah menjalar ke otaknya. Di dalam otaknya ada satu tumor besar, satu tumor sedang, dan banyak tumor kecil-kecil bertebaran di dalam otaknya. Sekarang tumor besar menekan saraf otaknya, sehingga tangan kanannya nggak bisa lagi berfungsi. Dok, suruh operasi keluarkan dulu tumornya supaya tangannya bisa aktif kembali, baru kita obati kanker parunya. Sekarang saya kasih mama saya minum SOP, 4 SOP, 4 saset kali. 4 saset SOP di pagi hari, sorenya 2 UTSU, dan malam UTSU. Dengan air SOP-nya mami nggak bisa minum langsung. Saya mau tanya apakah dosisnya cukup dok, dan apakah sudah benar cara minumnya? Semuanya udah benar, dosisnya bisa dinaikkan sedikit. Hanya untuk keluhan tangan untuk maminya tadi, aku cukup setuju dengan dokternya. Tapi dilihat dari usia ya, kalau resikonya besar ya jangan, karena tumor itu akan menekan bagian lain dan nanti mungkin tungkainya akan lumpuh juga yang bawah gitu. Jadi yang kita bisa tolong hanya simptomatis, maksudnya apa yang nggak enak buat mama kita bantu. Naikkan deh dosisnya. Yang cara minumnya sih menurut aku udah benar. Tambahin kolagen. Oke. Pak dokter, saya cuma memastikan jadwal minumnya. Ada yang bilang antara sebelum sarapan ya. Nak. Kalau Pak dokter jam berapa saja, tadi dokter udah jawab. Kalau promil minumnya berapa banyak ya dok? Apa nih? Putus-putus, sorry. Kalau untuk promil minumnya berapa banyak dok? Promil tuh program hamil. Oh, kirain promil nama susu. Program hamil. Program hamil pertama apa? Program hamil yang sedang dijalankan, bayi tabung kah atau hanya suntik hormon kah? Yang penting seperti aku bilang tadi, dua-duanya diperiksa benar-benar fertil. Kalau memang dia belum hamil ya, dan dokter yang memeriksa sudah mempunyai data bagus bahwa kedua-duanya adalah orang yang fertil atau subur, maka kita berikan aja semualah SOP, terus kita berikan USU supaya tubuhnya menjadi suatu media yang bagus untuk menerima suatu kemungkinan kehamilan, begitu. Oke. Dok, tolong tanya jika ada anak SMA sakit leukemia, sarannya minum SOP atau UTSU dan dosisnya berapa? Dikombinasi masing-masing 4 saset sehari. Bagi orang yang alergi salmon, apakah SOP 100 dan UTSU aman? Maksudnya gitu kali. Satu-satunya jalan dicoba. Kenapa aku bisa bilang begitu? Berani bilang begitu karena kita ukurannya nano. Harapan aku dengan ukuran tersebut, maka reaksi alerginya pun juga tidak terlalu hebat ya. Itu harapan aku ya. Memang
resiko, tapi kan nggak bahaya. Maksudnya makanan kesehatan ketika diminum dia alergi mungkin gatel gitu-gitu ya. Kalau obat emang kita tahu nih alergi amoxicillin, oh bahaya, kita nggak berani kasih karena bisa terjadi namanya Stephen Johnson syndrome. Cuman kalau di sini nggak. Kalau satu-satu jalan tahu nggak taunya dicoba. Oke. Dok, untuk batu empedu cocoknya SOP atau UTSU? Nggak ada, harus operasi. Oke. Dok, setelah minum UTSU jantung jadi berdebar sampai susah tidur, tapi saat minum SOP nggak berasa apa-apa. Kenapa? Ya, mungkin ada komposisi dari usus-usus yang membuat dia seperti itu. Coba kalau dia masih bisa diedukasi, coba diturunin dulu, misalnya diadaptasi 1 saset ususnya sehari, dicoba ya. Tapi kalau masih juga nggak enak, ya udah minum SOP aja. Dok, anak teman saya umur 17 tahun konsumsi SOP 3 hari, ingusnya keluar banyak malahan. Bahaya kah? Umur 3 tahun, ingusnya keluar banyak. 17 tahun. 17 tahun. Pertanyaan aku, apakah sebelum minum SOP sudah ada ingus? Misalnya dia ada sinusitis, ada pilek, atau enggak ada rinitis. Kalau memang sudah ada, terus dia keluar ingusnya bagaimana warnanya? Maksudnya berwarna kah, atau hanya putih saja, dan sebagainya. Kalau berbahaya, aku bilang enggak. Cuman kita harus tahu sebabnya dulu. Apakah dia alergi kah? Apa dia memang ada ingus sebelumnya atau belum gitu? Atau malah dia terkena suatu gangguan, mungkin flu setelah pas lagi minum SOP. Jadi harus tahu dulu kurun waktu terjadinya, kapan terjadinya, dan apakah sudah ada keluhan itu sebelum minum SOP. Oke, dok yang alergi ikan laut apa boleh minum SOP? Udah dibilang coba aja ya. Dok, tanya adik saya sudah CA, mamo, stadium 4, dan sudah mestatase. Minumnya sekarang SOP 2 pagi, 2 UTSU siang, 2 UTSU malam. Bagaimana dok? Sekarang habis kemo. SOP-nya kayaknya baru 2 deh itu, ya. Ya. Naikin ya, jadi 4 untuk sementara dikasih. Kalau sudah cocok, dinaikkan lagi untuk melawan kondisi kanker. Untuk autis bagus kah? Udah. Untuk autoimun bisa nggak dok? Untuk autoimun yang aku alamin adalah tanda dan gejala banyak yang membaik ya, tetapi bukan sembuh ya, nggak bisa sembuh. Autoimun itu seperti aku bilang watak itu nggak bisa hilang. Hanya keluhan dan tandanya biasanya orangnya merasa lebih enak ya. Misalnya psoriasis, dia hancur-hancur kulitnya lebih cepat, dia recovery kulitnya seperti itu. Dok, mau tanya apakah aman ibu hamil konsumsi SOP atau UTSU? Dan Aman. saya juga sih, istri saya minum soalnya. Dokter, untuk orang yang kekurangan albumin, apa bisa digantikan dengan minum SOP? Nggak bisa, harus diinfus albumin. Ada seorang dokter yang tanya apakah ada statement resmi bahwa minum SOP dan UTSU aman baginya yang umur 82 tahun. Dia nggak mau asal konsumsi sebelum yakin ada jaminan. Gimana cara menjelaskan atau meyakinkan dokter tersebut? Ya, Bepom. Oke. Cara memberikan penjelasannya sederhana kalau dia benar-benar dokter ya. Aku nggak tahu kan ada dokter bohong-bohongan juga. Kalau memang dia benar-benar dokter, kita jelasin dokter ini pertama izin dari Balai POM-nya adalah makanan kesehatan. Itu satu. Kalau dia belum ngerti juga, kita bilang ini ada paten-patennya. Udah itu ini ada uji klinis dan semua jurnal, sertifikat dan sebagainya. Kalau dia masih nggak percaya, cari dokter yang lain aja. Untuk prostat disarankan apa dok? Prostatnya kenapa? Biasanya pembesaran ya Nick. Kalau pembesaran pakai kusi deh 2x2 itu sangat bagus banget untuk pembesaran prostat. Jinak namanya, benign hypertrophy prostat. Tapi kalau dia cancer berarti dosisnya harus dinaikkan plus SOP. Oke. Dokter mau tanya, ada member yang sudah pasang ring jantung dan ada minum pengencer darah dari dokter. Pasien merasa khawatir konsumsi SOP lagi karena SOP ada paten melancarkan peredaran darah, jadi takut terlalu encer. Mohon saran dan solusi. Enggak lah, dia cuma melancarkan aliran darah, bukan mengencerkannya. Terus kalau memang dia nanti minum SOP dengan dosis yang bagus ya, 4 saset misalnya, dan terjadi perbaikan, justru obat pengencer darahnya tolong diturunin aja pelan-pelan, karena obat pengencer darah itu efek sampingnya kan banyak sekali. Jadi kalau dia sudah lihat hasil-hasilnya benar-benar signifikan, sudah lebih baik, dihentikan. Oke. Dan harus hati-hati teman-teman soal pengencer darah, karena ada orang yang minum pengencer darah bertahun-tahun jadi stroke. Makanya harus tetap dikontrol ya dok ya. Iya, enggak, pengencer darah itu gini Nick, itu terjadi sama almarhum papiku. Dia makan pengencer darah berpuluh-puluh tahun. Nah, sejak dia alamin itu makanya aku nggak minum lagi. Papiku pertama kali
kena serangan jantung, hampir mati sih, tahun 86. Habis itu jadi fanatik sama pengencer darah. Tahun 1900-an, tahun berapa aku lupa, itu papiku justru terjadi kebutaan matanya sebelah kanan karena perdarahan. Jadi pengencer darah memang serba salah ya. Pengencer darah ini bagus untuk menghindari serangan jantung dan stroke, tetapi bisa menyebabkan perdarahan. Papiku nggak sadar matanya perdarahan di retina dan buta gitu. Jadi memang dilema. Tapi sekarang aku belajar dari beberapa senior, baik di dalam di luar negeri, ada yang namanya garlic ya, teman-teman tahu garlic. Aku minum, dikasih tahu sama saudaraku di Belgia untuk minum yang bawang putih tunggal di Indonesia. Aku minum itu untuk penggantinya. Dan itu memang salah satu penelitian, belum paten ya, penelitian yang diselidiki itu adalah dia bisa bantu untuk ngecerin darah. Lebih aman dan tidak ada kemungkinan untuk terjadi perdarahan. Begitu? Karena dia makanan kesehatan juga kan. Yes. Dokter, lutein dosisnya berapa? Tadi dokter bilang selain mata bisa untuk Alzheimer. Aku minum, aku kan belum Alzheimer, jangan sampai ya. Jadi aku minum satu hari cuma 1 botol. Oke, dokter, anakku saya 17 tahun belum menstruasi. Sebaiknya dianjurkan konsumsi SOP atau USU. Dosisnya berapa? Terima kasih. Pertama, cek dulu ya, hormonalnya, pergi ke androlog ya. Nah, dokter ada yang namanya andrologi. Dicek dulu hormonal, lalu pergi ke kandungan juga. Ada sumbatan nggak dari ovarium menuju ke rahim? Biasanya gangguannya hanya cuma 2 itu. Kalau nggak hormonal, ada nyangkut ya, ovariumnya nggak turun ke bawah. Itu 2 yang harus dicek. Nah, setelah hasilnya ada, aku lebih saranin pakai SOP saja. Oke. Dok, kalau untuk paru-paru molor, konsumsi yang mana dan berapa? Apakah bisa kembali semula paru-paru yang molor tersebut? Paru-paru molor. Oke. Paru-paru molor, ada. Itu istilah awam. Aku dulu ada dosenku bilang paru-paru molor. Paru-paru molor itu kami nyebutnya seperti apa istilahnya, aku lupa, emfisema kalau nggak salah. Aku lebih cenderung dipakein ini deh, dipakein SOP sama propolis kayaknya loh. Ya. Pasangan suami istri sudah periksa ke dokter, hasil kedua tidak mengalami masalah dalam reproduksi. Masa karantina COVID-19 ini nggak kemana-mana, minum SOP 100 plus sudah 3 bulan yang lalu, hingga sekarang belum hamil juga. Mesti gimana, Om Dok? Berdoa. Oke, Dok mau tanya, kencing saya putih bersih tapi ada busa seperti sabun. Apakah itu kimia atau apa? Kenapa berbusa? Berbusa biasanya protein yang turun di urin lebih banyak dikit, nggak apa-apa. Coba dibanyakin lagi minumnya, lalu perhatikan makan proteinnya. Oke, Dok, kalau untuk bayi, hepatitis neonatus CMV, apakah jika ibunya minum usus akan berpengaruh terhadap anaknya umur 5 bulan? Masih nyusui nggak ya? Maksudnya dia masih ASI ya? Kayaknya sih masih, Dok, karena pertanyaannya berkorelasi. Kalau aku bilang sih membantu, tapi nggak terlalu banyak membantu. Kenapa nggak SOP juga ya? Aku rasa sih dua-duanya boleh. Maksudnya ibunya bisa mentransfer ke anaknya gitu. Cuman sekali lagi seperti kasus COVID, Niko juga kan selalu ingetin tetap harus konsultasi dengan tenaga medis yang merawat ya. Jadi kita kan hanya makanan kesehatan, jadi jangan sampai nanti semua dilepas, akhirnya malah jadi betul. Iya, karena sekarang kan kita testimoni COVID-19 udah banyak banget, teman-teman. Tapi tetap Anda harus ke dokter atau ke rumah sakit apabila Anda ODP atau PDP atau apalah. Tetap Anda harus ke rumah sakit ya, teman-teman. Walaupun testimoni COVID kita udah banyak banget sekarang, tapi tetap harus minum. Ke rumah sakit. Kalau sore Dok, ada anak kecil sudah kena diabetes dan saat ini pakai insulin karena pankreasnya sudah rusak. Apakah SOP bisa membantu? Sedikit membantu, Nik. Oke. Karena kalau udah genetika gitu susah ya biasa. Susah. Oke, kalau HB sering drop, apakah akibat dari kekurangan zat besi? Apakah SOP bisa bantu? Dicari etiologinya dulu, maksudnya penyebabnya apa ya. Jadi apakah penyebabnya dari pabrik darah atau sumsum tulang, limpa, dan sebagainya. SOP bantu nggak? Pasti membantu. Cuman kita harus tahu dulu apa penyebabnya. Jadi penyebab tetap harus dicari.
Gitu Nick. Oke. Dok, kalau terserang sakit ALS bagaimana? Awalnya minum apa dengan dosis berapa? ALS. Aku lebih cenderung dikombinasi SOP dengan Utsukushi masing-masing 4 saset sehari. Oke, untuk bronkopneumonia, bagusnya apa dok? Bronkopneumonia biasanya itu istilah untuk infeksi paru ya, dari bronkus. Berikan antibiotik yang sesuai dengan penyebabnya, oke? Dicari dulu misalnya kumannya apa nih? Apakah kuman itu sensitif terhadap amoxicillin, erythromycin, dan sebagainya. Baru diberikan Utsukushi mungkin untuk natural cell killer plus SOP, dikombin aja. Tapi dosisnya mungkin 4 saset udah cukup. Oke, dok, boleh minta tolong, luar biasa ya dokter kita ya, semua sakit-sakit dia tahu. Hebat dokter. Dok, boleh minta tolong jelaskan sedikit secara umum bagaimana SOP dan UTSU bekerja untuk membantu proses penyembuhan COVID-19. Penyembuhan ya, yang ditanya penyembuhan bukan pencegahan ya. Sekalian aja bahas pencegahan penyembuhan, dok. Oke. Pertama, ketika kita masih belum kena, maka kita harus naikkan dulu tentara kita seperti aku bilang tadi, natural cell killer ya. Karena sebelum kita kena, kalau kita sudah tentaranya kuat, maka dia udah siap untuk melawan apapun yang masuk, bukan hanya COVID ya, apapun yang masuk. Nah, kalau kita, jangan sampai ya, kalau kita terpapar dan paparannya sudah tidak terlalu hebat, ya COVID ini yang aku tahu dari seniorku, terbagi juga ada beberapa seperti spesies. Jadi dia ada yang ganas banget, ada yang tidak untungnya. Nah, kalau yang terpapar yang tidak terlalu ganas dan kondisi kita lagi fit, maka kita tidak akan mengalami apapun. Cuman masalahnya kita menjadi sumber penularan. Cuman untungnya lagi COVID sendiri punya jangka waktu hidup. Dia nggak bisa hidup selamanya. Biasanya dia hanya punya kemampuan hidup sekitar 10-14 hari, dia tewas di dalam badan. Ya, dia udah nggak bisa lagi menginfeksi dan akan terbuang. Nah, itu sebelum terkena atau baru terpapar sedikit. Kalau orang yang sudah dirawat, ada 3 kriteria yang dirawat itu. Pertama, dia ada namanya mild symptoms. Mild symptoms itu biasanya yang diisolasi biasa. Dia hanya mungkin batuk, agak demam, tapi dia memang positif COVID. Ada yang mild. Yang mild itu dia sudah mulai dirawat, ya, sudah mulai dipasang infus, sudah mulai dipasang hal-hal untuk menjaga sesuatu yang bisa terjadi. Kalau yang sudah severe, yang sudah threatening nyawanya, baru dia pakai alat bantu nafas dan sebagainya. Masalahnya, salah satu temanku yang sekarang ada di Kemenkes ikut merawat, ikut memantau, prosesnya itu kadang-kadang bisa terjadi dalam hitungan jam. Itu bahayanya dia. Nah, makanya kalau misalnya ada orang yang sudah COVID, kita juga harus perhatikan ya, percepatan yang dilakukan oleh si COVID ini dengan memberikan dosis yang tidak bisa rendah. Harus dosisnya tinggi banget, nggak bisa pakai dosis-dosis yang biasa. Aku sarankan UTSU, SOP, propolis, apapun yang bisa masuk, vitamin C jangan lupa, itu dihajar ke badannya. Yang dilakukan di rumah sakit biasanya dilakukan itu, biasanya dikasih namanya interferon untuk naikin kondisi dia melawan virus, dan biasanya alat bantu nafas bisa masuk. Dan sedih banget teman-teman, makanya hati-hati, stay di rumah. Bahaya banget, karena salah satu adik kelasku yang namanya Dokter Diah ya, teman-teman, aku share kan, Dokter Diah itu direktur rumah sakit Restu Bunda kalau aku nggak salah di Jakarta. Ada salah satu pasien COVID di sana dirawat dan meninggal. Karena APD lengkap di sana tidak banyak, dan dia nggak enak sebagai direktur, akhirnya dia mampir ke ruangan itu. Mampir ke ruangan itu, nggak sampai beberapa menit, besoknya terinfeksi berat, dan malamnya meninggal. So, hati-hati, jangan, kita boleh jadi pahlawan, tapi jangan pahlawan kesiangan. Hati-hati kalau ada yang meninggal, terinfeksi, atau sudah dirawat, jangan coba-coba temuin tanpa APD lengkap. Itu yang diinfokan pada kami, dokter-dokter, terutama teman-teman yang sedang merawat, itu APD lengkap harus dipakai. Nah, sayangnya banyak teman-teman, bahkan dokter, adik kelasku sendiri, mungkin beliau almarhum nggak aware itu, ya, dia pikir cuma berapa menit, oke lah, gitu, maksudnya ketemu, nggak enak lah nih ada yang meninggal, tapi ternyata kenyataan berkata lain. Jadi jaga dulu badan kita, oke?
Oke, Dokter Yeri di jari tangan dan jari kaki sakit tulangnya bisa sembuh tidak selain dokter, selain SOP dan UTSU, vitamin apa lagi? Mohon dokter jawab. Tergantung ya. Jadi sakit sendi kita nyebutnya artritis. Artritis banyak sebab, bisa rheumatoid artritis ya. Bisa juga dia namanya gouty artritis karena asam uratnya meningkat ya. Bisa juga keganasan, bisa juga infeksi ya. Jadi apa dulu penyebabnya dicari. Biasanya yang paling sering kalau wanita itu justru dia terjadi namanya gouty artritis karena wanita ke asam uratnya di atas 5 langsung sakit semua badannya. Kalau laki-laki untungnya kita-kita itu di atas 7 masih nggak apa-apa. Nah, tergantung nih sebabnya apa. Kalau dia ada sakit asam urat, berarti kita kasih obat asam urat. Generiknya namanya allopurinol. Mungkin teman-teman sering dengar. Nah, patennya banyak mereknya. Kalau dia misalnya radang, kita berikan anti peradangan, misalnya kayak golongan Cataflam ya, diklofenak. Sakit, kasih aja Antalgin yang ringan-ringan seperti itu, plus produk kita SOP dan PNC. Oke? Oke. Untuk fatty liver apa bisa kembali livernya, Dok? Nggak bisa nih, tapi bisa mencegah dia tambah tebal karena fatty liver itu sebenarnya kan nggak bahaya selama dia belum tebal banget. Kalau dia udah tebal banget, nah baru terganggu fungsinya. Usia 79 tahun saat ini berbaring di tempat tidur, ada asam urat, sudah luka di pantat karena berbaring terus. Minum apa ya, Dok? Itu namanya dekubitus. Kalau dekubitus dia harus dibalik-balikkan. Jadi 5 menit balik kanan, 5 menit balik kiri supaya pantatnya sebelah kanan kiri. Kadang-kadang nanti kalau didiamkan punggungnya bolong juga itu. Jadi harus diobati, nggak bisa hanya dengan SOP, dengan USU ya, tetapi harus diobati, diberikan sofratul apa untuk melawat lukanya, didudukkan. Jadi dia nggak boleh banyak tidur dulu, atau kalau beliau bisa, tidurnya jangan berbaring dulu, diganjel dulu pakai beberapa bantal sehingga bagian yang dekubitus atau yang bolong-bolong itu tidak tertekan dulu begitu. Jadi perawatan luka jauh lebih penting daripada produk kita. Oke, ini ada pertanyaan ini bukan pertanyaan, ini mempertanyakan dari Adrian Tommy. Fungsi SOP untuk corona apakah bisa menyembuhkan? Kenapa nggak dipakai di Jepang untuk warganya yang positif? Tidak. Pintar. Tidak. Jadi obat virus corona belum ada. Oke, Pak Niko, tolong Yeri di tangan. Oke, minta pengarahannya, Dok, untuk awal minum starting apa wajib minum SOP 100 utsukushi atau gimana, minta kepastiannya. Oke, seperti aku bilang, biar teman-teman nggak bingung, ingat ya SOP standar operasi pelaksanaan kita di sini. Jadi SOP minum dulu, ya. Kecuali kalau teman-teman alergi berat terhadap SOP. Kalau nggak SOP diminum dulu, baru nanti sambil duduk-duduk santai baca literatur yang lain. Bukan terpaku pada usukusi aja ya teman-teman, karena SOP usukusi kan menghasilkan bonus. Tapi Anda jangan terpaku di sana. Kita ada produk-produk yang bagus banget di Rhythm Point juga ya. Termasuk Auramas aku tertarik gara-gara Tiara tuh, istri Niko bilang bagus banget, akhirnya aku jadi tertarik juga, ternyata emang itu bagus banget. Nah, jadi jangan terpaku pada itu teman-teman. Kalau diskusi sama aku pun boleh juga, kita harus kembangkan pengetahuan kita sehingga di lapangan orang lihat bahwa kita bukan mata duitan aja, tapi kita memang benar-benar perhatikan kesehatan mereka items per items. Ada suplemen untuk mata ya, lutein, ada untuk otot, sendi, kulit di PNC, jantung, ingat loh, alfa omega, propolis, Dok, antibiotik alami ya. Harus hemat waktu soalnya udah mau habis waktu kita. Dok, ini ada satu teman umurnya udah 80 tahun, kena kanker prostat dan tulang belakang pinggang sakit terus. Harusnya minum SOP dan UTSU sehari berapa banyak ya? Minimal masing-masing 4 saset sehari. Kenapa bawaannya dia minum UTSU sama SOP bawaannya agak mau muntah katanya, mual. Agak mau muntah, mual. Coba makan nasi dulu, Nick. Oke, jadi konsumsinya setelah makan aja ya? Ya. Apakah hyperthyroid dapat terbantu dengan SOP dan UTSU? Secara logikanya bisa membaik ya, karena beberapa sudah memberikan suatu hal yang baik untuk itu. Cuman patennya memang nggak ada. Tapi pengalaman beberapa teman yang hyperthyroid, mereka minum minimal 4 saset SOP saja sehari, itu sudah sangat membaik. Aku punya pasien satu, aku tambahin alfa omega, hasilnya baik juga. Apakah dengan ada miom sepanjang 7 cm,
dengan usia 40 tahun, miomnya harus diangkat dulu baru minum SOP, atau dengan minum SOP bisa mengecilkan atau menghilangkan miomnya? Aku bilang bukan SOP, tetapi usukusi. Layak dicoba usukusi, cuman agak sulit. Kalau miom biasanya ujung-ujungnya tetap diangkat. Tapi selama miom itu nggak bahaya, coba kasih usukusi ya, 4 atau 6 sehari plus SOP. Oke. Temenku sudah rutin dari awal minum SOP dan utsut tiap hari 2 pagi 2 malam, sudah habis 4 box, belum ada perubahan asam lambungnya. Saran Pak Dokter gimana? Saran aku pertama, untuk asam lambung dia tetap harus jaga. Jangan makan pedas, cuka, asam, dan buah-buahan apel, jeruk, nanas. Itu yang paling penting. Lalu obat-obat untuk itu tetap diberikan. Kalau belum hilang juga, berarti dia harus cek ke dokter lain apa benar itu cuman gastritis atau ada penyebab yang lain. Oke. Kalau COVID gimana? Udah tadi. Oke, terima kasih Pak Dokter. Satu lagi nih, ada keluarga diabetes basah. Saya kasih produk ini tapi beliau tidak berani konsumsi, alasannya karena rasanya manis. Bagaimana, Dok? Tadi saya udah jelasin kalau soal ini ya. Produk kita bebas gula, mau kalori. Dokter, kalau alergi lebih cocok produk AFC yang mana? Nggak ada. Alergi kita hindarin aja alergennya. Jadi kalau dia alergi terhadap sesuatu kita hindarin. Memang beberapa ada merasa lebih baik dengan SOP. Cuman aku nggak berani bilang itu karena itu bukan paten dari produk kita ya. Oke. Bisa untuk bronkitis nggak, Dok? Bronkitis, kalau bronkitis gini, bronkitis itu diagnosa ngambang di kedokteran ya. Kalau teman-teman ngalamin tulisan bronkitis, jaga saja kesehatan paru, jangan terlalu banyak kena alergen, asap rokok, debu, dan sebagainya. Itu biasanya bronkitis itu diagnosa ngambang. Bukan sesuatu yang harus ditakuti. Dok, kalau Dok, kalau luka diabetes basah, apa SOP bisa ditaburi sebagai bubuk di lukanya, Dok? Terus diminumin juga? Nggak usah, diminum aja cukup. Nah, lukanya rawat aja dengan perawatan luka biasa. Dok, kalau untuk mengurangi silinder pakai apa ya aturannya? Lutein, kasih 2 kali 1. Dok, untuk mengatasi ketombe untuk anak umur 16 tahun harus minum apa? Dosis apa? Ketombe, kalau ketombe pertama jaga semua hal. Ketombe kan jamur di kepala ya, jadi jaga semua hal yang berhubungan sama ketombenya, kelenjar lemaknya, terus kebersihan kepalanya. Coba pakai SOP deh untuk bisa mengembalikan itu. Dulu ada produk kita nih, cuma udah nggak ada lagi ya. Saukukan apa ya, lupa. Dok, kenapa ada customer saya minum SOP sel kanker muncul? Setelah di check up, kata dokter disuruh stop minum SOP, katanya bisa memicu sel kanker, dan setelah sudah stop SOP, check up sel kanker sudah berkurang atau nggak ada gitu. Makanya sampai sekarang nggak berani minum. Bagaimana itu, dokter? Aku nggak percaya sama hasil itu ya. Maksudnya pertanyaan aku justru ada jembatan benang merah yang hilang, yaitu ketika dia minum SOP dan ketika dia hentikan SOP, apakah ada tindakan lain yang dilakukan? Dia di kemo nggak? Itu ya, jadi nggak mungkin kalau ada sel kanker yang bisa menghilang, itu mustahil. Kecuali mukjizat ya, Nick. Jadi itu pasti ada sesuatu yang dilakukan, apakah di kemo, di radiasi. Nah itu, jadi mungkin dia berhenti SOP, dia di radiasi atau di kemo, mungkin ya, nggak mungkin ya. Atau kemungkinan keduanya adalah salah diagnosa, itu bukan kanker. Oke, Dok, teman saya ada minum SOP, cara minum di bawah lidah reaksinya mual, kenapa ya? Tadi udah ya. Minum aja pakai air diaduk. Apakah SOP bisa untuk sesak nafas? Tergantung penyebabnya. Kalau sesak napasnya karena asma, ya nggak bisa, kan asma bawaan. Kalau dia misalnya sesak napas itu kan harus dicari penyebabnya apa ya. Apakah SOP bisa efek sampingnya bisa bikin sakit mah? SOP tidak bisa membuat sakit mah kambuh atau membuat orang jadi sakit mah. Tetapi ada saja beberapa orang yang memang kurang tahan karena gastritis atau sakit mahnya terlalu berat, sehingga dia tidak tahan dengan komponen dari SOP. Nah, tekniknya seperti aku bilang tadi, makan obat mah dulu, makan nasi sampai kenyang, tunggu kira-kira setengah jam, taruh SOP di bawah lidah, pelan-pelan aja, nggak usah terus buru-buru habis ya. Oke. Dok, ada memang sakit kanker tulang belakang, sudah minum SOP 1 saset dan usut 3 saset dalam 1 hari selama 2 bulan. Tapi akhir-akhir ini sakit diare, udah beberapa hari. Apakah perlu dikurangi dosisnya atau tetap seperti biasa, Dok? Malah dinaikkan dosisnya dan minum aja yang banyak. Dosis untuk alergi setiap pagi bersin-bersin atau pilek gimana, Dok? Sekarang minum SOP dan usut 2 kali sehari. Nggak ada dosisnya, kasih anti alergi.
Dok, saya habis kemo, minum SOP dan UTSU ada kemajuan, rambut tumbuh, badan segar, bisa ke kantor lagi. Tapi kemarin alergi, terus sekarang berhenti, alergi sembuh tapi lemas lagi. Saran harus bagaimana? Makasih. Itu pilihan ya, Pak atau Ibu, aku nggak berani jawab secara pasti. Pilihan maksudnya seperti aku bilang ada indikasi, ada hal-hal yang kurang enak. Jadi kalau misalnya bisa diadaptasi, coba dikasih pelan-pelan dulu atau campur obat anti alergi kayak Insidal begitu. Karena aku lihat itu sangat berguna buat Bapak atau Ibu yang sedang mengalami gangguan lain gitu ya. Untuk Down syndrome usia di bawah 10 tahun konsumsi apa? Kalau saya sih jujur saya punya adik Down syndrome, makanya saya bisa jawab ya. Soalnya Down syndrome mah nggak bisa sembuh sih, itu udah bawaan genetika. Cuma orang Down syndrome itu setahu saya sangat dekat sama tiroid dan jantung. Makanya kalau di saya minumin SOP karena itu adik jadi tahu. Dokter kalau mau tanya kalau Parkinson cocok pakai apa? Parkinson, kolagen, sama SOP bagus, bisa ngurangin serangannya ya. Tapi kalau sembuh nggak bisa loh. Oke, Gus mau tanya, nggak tahu nih PPOK apaan? Apa bisa? PPOK itu penyakit paru obstruktif kronik. Nah, apa bisa normal? Apa nggak tahu nih? Paru-paru dan lambung juga. Apakah bisa normal lagi? Kalau jawabannya apakah bisa normal lagi atau tidak, nggak bisa. Tapi kalau dia membaik, bisa, Niko. Pasti membaik. Oke, dokter, anak saya 26 tahun kena eksim. Pakai krim dari dokter kulit tidak diteruskan karena kandungan steroid, takut ketagihan. Betul nggak? Enggak. Boleh kok, boleh dikasih steroid. Minum SOP 2 saset, 2 UTSU malam hari setelah 2 bulan timbul bisul-bisul di tempat yang ada bisulennya itu tambah gede. Mengapa begitu ya, Dok? Bagaimana penanganannya selanjutnya? Kalau aku bilang dikasih terus obat dari dokternya, terus SOP atau usukusinya diturunin dulu dosisnya. Jadi dihilangkan dulu reaksi alerginya tersebut ya atau eksimnya. Cara meyakinkan dokter yang tidak tahu produk ini sama sekali, tanya upline-nya ini. Kolesterol normal setelah minum SOP 2 saset per hari. Apakah setelah sekarang normal boleh kurangi 1 saset? Boleh nggak? Kalau ditanya boleh nggak? Boleh aja. Pilihan kan, maksudnya kita gini, kalau sepak bola kan don't change the winning team. Kalau udah dapat dosis yang ideal, bagus, lanjutkan kalau saranku. Dok, ada member saya sudah 1 bulan minum 1 SOP, 1 UTSU, wanita berat sekitar 60 kilo, LDL agak tinggi. Lainnya normal. Nah, 3 hari lalu kesemutan di tangan kanan menjalar ke muka sampai setengah sadar karena takut gejala. Maka dibawa ke dokter, namun dicek semua bagus. Awalnya karena dalam 3 hari terakhir makan gorengan. Sore ini kambuh lagi, padahal udah jaga makan. Dan SOP tetap jalan. Kenapa ya, Dok? Dosisnya apa kurang? Enggak. Itu kalau aku bilang itu namanya kami nyebutnya TIA, Transient Ischemic Attack. Itu calon jadi stroke, hati-hati ya. Jadi dia tolong di MRI atau di scan, terus kasih produk kita ya, kasihlah SOP, terus kolagen, alfa omega, selain obat dokter. Dia pasti harus dikasih obat-obat untuk buka pembuluh darahnya. Hati-hati. Dok, ibu saya sudah 3 minggu minum SOP, UTSU keluhannya saraf kejepit. Reaksinya pegel-pegel di pinggang, tapi jalannya masih pincang. Kira-kira sampai kapan reaksinya selesai? Nggak tahu, karena kejepitnya berapa besar aku juga nggak tahu. Dan kejepit nggak bisa sembuh ya, itu anatomical. Cuman memang banyak yang terasa lebih baik. Untuk tanda dan gejalanya, tambahin kolagen, kasih SOP, begitu. Dok, penderita enzima sebaiknya minum SOP atau UTSU? SOP. Dokter, wanita sejak 2018 tidak mens, disarankan konsumsi apa? Sama seperti aku bilang tadi nih ya, dicari dulu pergi ke dokter andrologi, secara hormonal, lalu ke dokter kandungan, dilihat saluran dari ovarium sampai ke rahimnya bagus atau tidak, baru kita sarankan apa yang harus kita berikan. Sementara SOP seperti aku bilang, standar operasional prosedur, kasih aja. Dari semua keterangan yang saya dengar, ternyata SOP dan UTSU tidak benar-benar bisa menangani banyak penyakit. Saya jadi bingung bagaimana saya harus promosi ke member yang tadinya saya yakin sekali bisa menyembuhkan banyak penyakit dan banyak testimoni yang saya dengar tiap hari di YouTube untuk menyemangati saya. Oh, nggak apa-apa. Justru disinilah bedanya AFC ya. Dari awal aku, Pak Niko, Pak Ernest, kami tujuannya mengedukasi.
bukan menipu, mengintimidasi, dan overclaim. Betul. Jadi yang kita sampaikan adalah hal-hal, Niko pun ingetin aku sebagai medical expert, hanya menyampaikan yang pasti terjadi. Ya, jadi keyakinan Anda harus Anda alihkan ke paten-patennya saja. Jadi itu akan menghindari kekecewaan banyak orang. Karena kalau kita overclaim, malah nanti teman-teman malah pusing di belakang hari. Betul banget. Ini orang nanya ulang-ulang terus. Dia nanya minum apa selain itu. Bayi umur 1,5 tahun ada radang tenggorokan, minum SOP kah kata dia. Nggak usah, bayi mah jangan dulu lah. Kasih obat-obat biasa aja. Oke, dok mau tanya. Ini Bu Lili, dok mau tanya batasan dosis SOP. Makanya ini ada di presentasi, jadi nggak usah dijelasin. Dok, saudara saya lagi kambuh sakit jantung. Apakah tepat untuk minum SOP? Selama keluarga mengizinkan dan pasiennya teredukasi dengan baik, ini saatnya minum. Tapi tambahin alfa omega kita bagus banget. Jangan lupa ya, itu untuk jantung. Aku sendiri minum terus itu karena jantung itu organ yang paling vital. Dok, untuk pembekakan jantung dosis SOP berapa? Ada dosisnya. Pembekakan jantung biasanya kita nyebutnya dekompensatio cordis atau cuman suatu fungsional yang normal ya. Jadi apa nih penyebabnya? Tapi kalau dia memang dekom atau payah jantung, kita berikan setelah dia juga diobati dengan obat-obat kedokteran ya. Jadi dilihat dulu penyebab. Kalau buat kecanduan narkoba, dok? Kecanduan narkoba nggak bisa. Oke. Ini last pertanyaan ya, karena kita udah lebih dari 10 menit, karena kita tentu nggak bisa 500 terus-terusan ya. Dok, untuk anxiety atau panic attack lebih bagus SOP atau UTSU? SOP. Dok, untuk GBM brain tumor sarannya minum SOP atau UTSU? Kombinasi masing-masing 4 saset sehari. Oke teman-teman, pertanyaannya kayaknya udah oke banget. Saya juga mau terima kasih ke dokter karena beliau bisa jawab semua, bisa tahu semua sakit aja udah hebat loh. Karena yang aneh-aneh juga banyak. Yang penting edukasi kita teman-teman hari ini yang kita bisa belajar bahwa kita, dokter kita, medical expert kita, semua AFC juga sangat melarang namanya overclaim. Bagi Anda tadi yang merasa, wah itu kecewa, ternyata nggak bisa ngobat, ya emang kita bukan obat ya. Justru kalau bilang jadi obat bisa nyembuhin segala penyakit bakal jadi masalah ke depannya. Karena justru kita edukasi yang baik dan yang benar. Oke, terima kasih teman-teman. Saya juga mau bilang terutama makasih banget buat Dr. Luigi untuk 2 jam full lebih. 1 jam kita balas Q&A, ini hebat banget. Mudah-mudahan teman-teman kita ada di sesi selanjutnya kok. Masih ada Dr. Luigi ke depannya, masih ada dokter yang lain. Jadi semua pertanyaan ditabung aja. Anda tetap jalan konsumsi karena kita bukan obat. Jadi kita butuh waktu untuk membetuli itu semua organ-organ Anda. Dan masa terapi kita jangan lupa adalah 6 bulan Bapak Ibu. Oke, terima kasih yang udah datang hari ini semua di Facebook. Bye-bye. Di Zoom semuanya. Saya mau terima kasih untuk semuanya. Dan semuanya jangan lupa bilang makasih juga untuk Dr. Luigi ya. Saksiin terus Zoom-Zoom yang menarik di AFC. Dadah semua teman-teman. Bye. Dadah.